Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Eva Syarifah, instruktur tata rias pengantin di LKP Yanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk merias wajah. Sehingga tujuan pembelajaran saat ini yaitu mengetahui dan memahami alat dan bahan rias wajah yang digunakan dapat dicapai oleh rekan-rekan. Semoga rekan-rekan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran saat ini ya. Pengetahuan dan bahan dan peralatan tata rias sangat penting bagi seorang penata rias. Pengetahuan bahan dan peralatan menjadi dasar untuk memilih bahan dan alat yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan zaman dan teknologi membawa konsekuensi pada teknologi bahan dan peralatan tata rias. Hampir setiap tahun, bahan kosmetik diproduksi dengan berbagai jenis dan kualitas yang beragam. Peralatan tata rias sangat beragam tergantung kegunaan. Beberapa memiliki fungsi yang sangat khusus untuk merias bagian yang sangat khusus seperti alis, bulu mata, dan lain sebagainya. Dengan mengenali peralatan tata rias, maka kesalahan penggunaan alat bisa diminimalisir. Sering terjadi pada penata rias yang sembarangan mempergunakan peralatan tata rias sehingga menyebabkan alat mudah rusak dan tidak mudah digunakan dengan baik. Peralatan dasar penata rias adalah 1. Sikat alis. Sikat alis memiliki bentuk ganda. Pada satu sisi berbentuk sisir kecil, dan sisi lain adalah sikat yang berbentuk sikat gigi. Fungsinya untuk merapikan alis, baik sebelum dan sesudah pemakaian pensil alis. Yang kedua, sikat bulu mata. Sikat bulu mata adalah sikat yang bulu-bulu ditata melingkar seperti spiral. Biasanya suka terdapat pada kosmetiknya ya, seperti maskara. Sikat ini memiliki karakter bulu sikat yang kasar. Fungsinya untuk membersihkan bulu mata dan menyempurnakan maskara yang tidak rata. Yang ketiga, kuas alis. Seperti ini ya rekan-rekan. Kuas alis berbulu halus dan kasar, dipotong menyerong atau diagonal. Kuas ini digunakan untuk membaurkan pensil alis atau eyeshadow yang telah diaplikasikan sehingga terlihat rapi dan natural. Yang keempat, kuas eyeliner. Kuas ini terbuat dari bulu-bulu halus, agak panjang dan ramping. Biasanya sudah terdapat di dalam kosmetik tersebut. Kuas eyeliner berfungsi untuk melukis garis mata, biasanya sudah terdapat pada eyelinernya. Untuk selanjutnya, kuas bibir. Kuas bibir berukuran sedang dengan bulu lembut dan berujung lancip. Digunakan untuk mengaplikasikan pewarna bibir dan lip gloss. Yang keenam, kuas concealer. Kuas ini memiliki ukuran bervariasi. Kuas ini digunakan untuk mengaplikasikan concealer pada noda yang terdapat pada wajah. Kuas yang berukuran kecil dipakai untuk menjangkau sudut-sudut wajah seperti sudut mata. Yang ketujuh, kuas eyeshadow. Seperti ini ya rekan-rekan. Kuas ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama berbentuk pipi, berujung tipis dengan bulu lembut. Fungsinya sebagai pembentuk garis atau apabila ujung kuas pada posisi mendatar. Untuk mengisi dan membaur warna apabila ujung kuas pada posisi berdiri. Kedua kuas berbulu tebal, lembut, dan ujung bulat.
Kuas ini digunakan untuk membantu menyempurnakan sapuan gradasi warna eyeshadow. Pengaplikasiannya tidak memerlukan satu titik berat. Fungsi lain kuas ini adalah untuk membentuk garis, misalnya pada sudut mata, tepian kelopak mata. Kuas besar untuk membentuk highlight. Pada prinsipnya makin ke atas, ukuran kuas yang digunakan makin besar. Untuk warna lebih pekat, kuas dapat digunakan dalam keadaan basah. Yang ke-8, kuas kipas. Kuas ini berbentuk pipi dan melebar seperti kipas. Terbuat dari bulu yang sangat halus, kuas ini digunakan untuk membersihkan serpihan kosmetik yang mengotori wajah. Dan yang ke-9, kuas shading. Kuas ini memiliki bentuk lembut, tebal, dan ujungnya berbentuk serong. Digunakan untuk aplikasi teknik shading pada bagian wajah yang bersudut seperti hidung dan rahang. Ini untuk hidung dan ini untuk pipi atau rahang ya. Dan yang ke-10, kuas blush on. Kuas blush on memiliki gagang langsing dengan bulu lembut dan agak tebal. Berfungsi untuk mengaplikasikan blush on pada pipi atau bagian wajah lain. Yang ke-11, kuas powder. Kuas powder bergagang besar dengan bulu lembut dan gemuk. Kuas ini digunakan untuk mengaplikasikan loose powder. Bisa juga digunakan untuk finishing, yaitu menyatukan bahan rias agar terpadu dengan sempurna. Yang ke-12, Spon Beauty Blender. Spon Beauty Blender. Spon ini berbentuk lonjong, terbuat dari bahan latex, digunakan untuk meratakan concealer atau foundation. Pada bagian wajah yang sulit dijangkau seperti bagian bawah mata, sudut mata, dan hidung. Kosmetik yang diperlukan adalah 1. Pembersih wajah. Pembersih wajah dapat berbentuk lotion maupun cair. Yang kedua, foundation atau alas bedak dengan warna sesuai kulit. Warna sesuai kulit wajah calon pengantin ya tentunya. Dapat menggunakan foundation cair atau lotion ataupun krem, atau dapat dicampurkan antara lotion dan krem. Yang ketiga, concealer. Concealer warna coklat tua dan warna krem atau putih untuk menerapkan korektif wajah dengan shading dan tint cream. Yang keempat, bedak tabur. Bedak tabur berfungsi untuk menutupi foundation. Diaplikasikan dengan menggunakan spon besar, spon bedak besar ya, yang biasanya terdapat di dalam kosmetik tersebut. Atau bisa juga menggunakan kuas bedak. Yang kelima, bedak coklat. Bedak coklat untuk menerapkan teknik shading di luar atau bagian pipi dan hidung. Nah, untuk kosmetik selanjutnya yang keenam yaitu blush on atau pemerah pipi. Fungsinya untuk menambahkan warna kemerah-merahan pada pipi agar tampak segar. Diaplikasikan menggunakan kuas blush on. Yang ketujuh, eyeshadow atau bayangan mata. Khusus untuk rias pengantin tradisional Sunda, menggunakan
warna hijau, coklat, dan krem. Diaplikasikan menggunakan kuas eyeshadow. Yang kedelapan, pensil alis. Pensil alis berwarna coklat kehitaman, berfungsi untuk membentuk alis mata. Dan yang kesembilan, bulu mata. Terbuat dari bulu artifisial, berfungsi mempertegas dan mengoreksi bentuk mata. Ada bulu mata, tentunya harus ada lem bulu mata ya. Nih, yang ke-10, lem bulu mata. Terbuat dari bahan yang ramah terhadap kulit, digunakan untuk menempelkan bulu mata pada mata calon pengantin. Yang ke-11, eyeliner. Eyeliner dapat menggunakan eyeliner pensil ataupun cair. Eyeliner yang digunakan untuk tata rias wajah pengantin sudah berwarna hitam. Yang ke-12, maskara. Berwarna hitam, berfungsi untuk menebalkan dan melentingkan bulu mata. Lipstik berwarna merah cerah atau merah sirih. Yang ke-14, highlighter. Berfungsi untuk menciptakan kesan glowing pada wajah calon pengantin. Dan yang ke-15, tuli wajik. Terbuat dari daun sirih, dipotong seperti bentuk wajik, ditempelkan pada wajah di bagian antara dua ketinggian alis. Setelah mengetahui peralatan dan kosmetik apa saja yang diperlukan untuk merias wajah pengantin tradisional Sunda, maka rekan-rekan dapat memulai merias wajah calon pengantin sesuai urutan langkah-langkah kerja yang digunakan. Nah, materi ini akan kita pelajari pada pertemuan yang